ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwah sekalian, para bapak, para ikhwan dan para ummahat, kajian kitab Adab Harian Muslim di halaman 56 kalau tidak salah. Betul tidak sekarang? Sekarang 56 ya? Betul tidak? Adab bergaul dan bermuamalah dengan manusia. Dan insya Allah kita lanjutkan. Berikutnya nanti ada adab di masjid. Adab berkaitan dengan masjid. Baik, halaman 56 yang pertama, menghormati setiap manusia. Menghormati setiap manusia. Penghormatan kepada manusia ini pertama disebabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr." Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Allah telah memuliakan manusia. Itu dalil pertama. Dalil kedua di surat At-Tin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad tanpa waw. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi manusia itu terhormat dari segi kemanusiaannya, ya, terhormat. Nah, penghormatan terhadap tiap individu juga ada perbedaan, entah dari segi usia, dari segi keilmuan, kadang dari segi nasab. Ya. Jadi menghormati keumuman manusia, pada asalnya manusia terhormat. Yang kedua, menghargai atau menjaga kedudukan setiap orang. Kenali adat kebiasaan mereka, lalu pergaulilah setiap orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Maka pergaulan atau bermuasyarah dan bermuamalah itu perlu kita tahu kepada siapa kita bicara. Ya. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan untuk mengetahuinya. Tentu berbicara dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita, berbeda generasi, tidak sama dengan berbicara dengan orang sepantaran kita. Dan juga perlu mengenali adat atau kebiasaan di masyarakat, perlu mengenalinya. Nah, kedudukan di sini bisa kedudukan formal maupun kedudukan pandangan masyarakat. Kedudukan formal seperti doktor, sarjana, kalau zaman dulu sarjana dihormati gitu, maka kita perlu mengetahui itu, gelar-gelar itu formal.
atau kedudukan dalam pandangan masyarakat. Itu juga kita pandang. Misal dia tokoh di masyarakat, ya tentu perlu kita bersikap yang lebih tepat kepadanya. Ya. Nah, yang ketiga, tempatkan mereka pada kedudukannya masing-masing dan berikan hak-hak mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Taib. Sekarang pertanyaan Nana, antum memberi hadiah Pak ke orang kaya dengan hadiah yang sangat rendah nilai harganya. Kemudian di sisi lain, antum memberi hadiah kepada orang miskin dengan hadiah yang luar biasa tingginya nilainya. Gimana menurut antum? Anda mendapatkan meme, yaitu poster. Sungguh aneh orang itu kalau kepada orang kaya dia memberi hadiah yang tinggi nilainya, padahal orang kaya itu sudah kaya gitu, bisa membelinya. Dan orang memberi hadiah kepada orang miskin dengan yang rendah nilainya, padahal orang miskin itu memang butuh. Taib. Apakah antum setuju dengan pernyataan ini atau tidak setuju atau bagaimana? Silahkan. Mana ingin pendapat antum? Berani kemukakan pendapat. Menurut Bapak gimana? Kita kan juga melihat dari kondisi saat. Baik, kondisi. Aha. Kalau yang si kaya ini juga kalau terlalu rendah juga, terlalu tinggi juga, kita juga lihat juga. Ya, lihat juga. Kalau rendah kita lihat juga. Kita menghina. Sahih. Ahsan, jazakallah khair Pak. Jadi menurut beliau, kalau kepada orang yang miskin, misal memang dia membutuhkan, maka yang lebih afdal kita berikan yang terbaik buat dia. Adapun orang kaya, kalau misalnya ternyata hadiahnya terlalu rendah, maka dikhawatirkan kita menganggapnya menghinakannya atau merendahkannya. Ada pandangan lain? Silakan. Dari kubu ini. Tafadhol. Kalau untuk orang kaya Ya. saya secara pribadi itu bukan memberi hadiah ya. Pengennya dikasih hadiah. Ya, juga memberi hadiah ya. Kalau dia kan untuk suatu hal yang apa prestasi atau apa gitu kan. Ya kalau misalnya dengan orang kaya ya kita membantu apa yang dia itu yang tidak ada. Misalnya. Yang tidak ada padanya. Dia itu orang kaya nggak bisa jalan ya kita bantu, misalkan dorong kursinya Ya. Ya, jadi seperti itu kita bukan memberikan hadiah sih. Adapun kalau misalnya orang miskin, Ya kalau kita orang miskin ya kita menyumbang gitu kan. menyumbang, ya, ahsan. Jadi kalau istilah hadiah itu apa ya, cenderung untuk ke suatu hal yang dia itu sudah melakukan suatu kebaikan terus prestasi dikasih hadiah. Ya, reward itu istilahnya ya. Reward untuk orang kaya. Seperti itu. Jadi lebih cenderung ke Ya. itu aja lah, kita membantu. Ya udah apa yang dia itu butuhkan ya kita bantu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk orang kaya sepertinya tidak layak disebut hadiah atau bukan hadiah yang mereka inginkan gitu loh, karena mereka udah punya mungkin ya. Jadi hal yang belum mereka punya dan butuhkan seperti bantuan. Oke, adapun orang miskin biasanya memang lebih butuh hadiah ya. Taib. Ada pandangan lain? Jemaah? Ya. Tapi begini, kita perlu kata Nabi SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu paling di tengah gitu loh. Ya. Tidak menutup kemungkinan kepada orang kaya kita memberi sesuatu, baik hadiah yang diperlukan atau bagaimana. Itu bukan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak ada. Karena Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dalam hadis tersebut mutlak untuk kalangan kaya maupun miskin. Ya, walaupun memang orang kaya itu biasanya tidak membutuhkan hadiah. Tetapi ketidakbutuhan mereka akan hadiah bukan berarti mereka tidak diberi hadiah. Karena boleh jadi bukan hadiah yang mereka butuhkan, bukan materi hadiahnya, tapi akhlak antum memberi mereka hadiah itu yang menjadi contoh buat mereka. Orang kaya.
Jadi antum memberi mereka semangka, yang itu mereka bisa beli 1 gudang. Mereka nggak butuh mungkin. Tetapi dengan antum yang mungkin dari segi strata ekonominya lebih rendah, memberi hadiah kepadanya menjadi contoh yang baik buat orang kaya ini. Tapi tadi konteksnya kan apa? Seperti dianggap kurang tepat kalau kita memberi kepada orang kaya hadiah yang mewah, sementara memberi kepada orang miskin hadiah yang kurang mewah. Padahal orang miskin itu butuh dan orang kaya itu ya tidak butuh itu. Nah, sekali lagi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang paling menengah. Tidak kita katakan kalimat tadi itu benar secara mutlak dan kita tidak salahkan secara mutlak, melainkan dikembalikan kepada konteks. Kalau dengan memberikan yang rendah kepada orang kaya, seperti kata beliau, itu bisa merendahkannya, maka yang lebih afdal tentu tidak. Jangan sampai kita itu memberi suatu pemberian yang membuat orang lain itu kurang suka dengan apa yang kita lakukan. Gitu loh, kurang suka dengan apa yang kita lakukan. Atau keberatan untuk menerima pemberian kita. Ya. Sehingga berilah sesuatu yang sepantasnya kepada orang yang pantas. Anak pedagang pakaian. Ketika ada seorang murid atau bapak-bapak, anak pengen memberi hadiah nih Ustaz. Kira-kira misal sarung apa yang pantas untuk guru anak Ustaz. Anak nggak mungkin memberi nih sarung yang harganya 50.000 aja, nggak apa-apa, udah garis-garis gitu aja. Nggak, anak kasih anak rekomendasikan sarung yang kelasnya bagus karena ini untuk Ustadz. Padahal Ustadz punya banyak sarung. Ya. Maka memberi sarung yang mungkin agak mewah kepada yang diagungkan, yaitu Ustadz misalnya, pejabat misalnya, maka ini sepantasnya memang. Dikhawatirkan kalau misalnya memberi yang kecil, khawatirnya bukan berarti usaha itu nggak ikhlas, tetapi kadang pandangan manusia, kok yang itu dikasih seperti itu, jadi fitnah. Ya. Dan memang lebih pantas orang miskin yang diberi hadiah. Tapi sekali lagi, hadiah untuk siapapun bisa. Tidak tertutup. Nah, yang miskin kemudian diberi hadiah. Bebas kita memberi hadiah sedikit atau banyak, bebas. Yang penting kita tunaikan kewajiban. Yang penting ikhlas juga. Kalau memang kita memberinya sesuatu yang tidak mewah dan orang miskin tersebut merasa sepantasnya mendapatkan itu yang tidak mewah, maka itu baik dan tidak perlu kita herankan. Misalnya ada orang miskin nggak punya handphone, antum kasih handphone yang versi handphone 1 jutaan, ya, dan dia terima dan dia senang dengan itu, salah nggak kira-kira? Nggak salah, karena dia udah senang dengan itu. Sementara ada orang kaya, antum kasih handphone 20 juta harganya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang dipertanyakan justru yang mempertanyakan ini. Ini orang bagus udah ngasih orang miskin dan ngasih orang kaya, antum ngasih apa sekarang? Nah gitu kan? Ya kan? Janganlah kita mempertanyakan kebaikan orang yang menyesuaikan kepantasan dengan pihak yang diberi. Sebenarnya kita sendiri kadang belum ngasih apa-apa. Jadi ikhwas kalian, pantaskan hadiah. Hadiah itu perlu dipantaskan. Misal antum pengen ngasih hadiah ke anak, ikhwah. Apa? Ternyata di antara antum ada ngasih hadiah ke anak daster bunga-bunga. Ya anak terima, bener buat istri anak, tapi relevan nggak antum ngasih ke? Kurang. Dan antum merasa kok ngasih ini sih? Buat antum Ustaz. Oke, jazakallah khairah. Buat istri anak ya, nggak buat antum Ustaz, ini hadiah buat antum. Antum maunya apa? Dicocokkan. Ya. Oke, buat istri antum Ustaz, nggak apa-apa, bercanda Ustaz. Ya oke, jazakallah khairah. Oke. Ngasih anak kecil hadiah tablet, handphone tablet, nggak cocok.
Terlalu. Ngasih orang fakir miskin yang ada di pinggiran Bantar Gebang, dekat tempat sampah. Antum kasih, ini ada door prize, berhadiah, mendadak 50 juta. Kira-kira gimana? Enggak pantas. Tapi dia kan butuh, bahkan antum kasih 200 juta pun dia butuh 200 juta untuk beli mobil, beli apa dia. Tapi kenapa enggak pantas? Nah, itu kembali ke tinjauan masyarakat, tidak pantas memang. Kecuali antum cicil. Saya kasih per minggu 500 ribu ya. Terus dikasih itu. Ah, ini pantas. Gimana? Di tinjauan ini benar gitu. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, yang keempat, memperhatikan setiap orang dengan mengenali keadaan mereka dan menanyakan posisi mereka. Ya. Posisi mereka, maksudnya posisi di sini bukan posisi di mana antum sekarang, bukan itu maksudnya. Posisi di sini kedudukan. Ya, menanyakan ini enggak harus langsung. Antum polisi ya, enggak gitu ya. Antum ustadz ya pak, enggak gitu juga. Mungkin bisa tanya ke orang, Afwan, akhi, antum kenal enggak itu? Yang jenggotnya itu tuh, yang fulan itu. Iya itu, siapa ya? Dia ustadz ya? Kok kayak ustadz? Dia ustadz. Maka kita posisikan beliau seperti seorang ustadz. Ketika kita tahu masyarakat menyebut seseorang sebagai ustadz, maka yang lebih afdol adalah kita menyebutnya seperti sebutan orang kepadanya. Ya. Meskipun misal orang tersebut mungkin tidak setuju atau tidak sesuai dengan pandangan keagamaan di beberapa poin. Dan itu juga Anda lakukan hatta orang itu berseberangan selama dia muslim dan memang dikenal oleh masyarakat ustadz. Walaupun ya ustadzan ya udah masyarakat mengenal ustadz, di depan masyarakat Anda panggil beliau ustadz. Tapi kalau ilmunya enggak mumpuni, di kesendirian berduaan Anda enggak mau menyebutnya ustadz. Kalau memang enggak punya ilmu. Tapi kalau kaum masyarakat menyebut ustadz, Anda panggil dia ustadz. Walaupun cuman guru tahsin saja. Kalau orang menyebut ustadz, Anda bilang ustadz. Tapi di depan kaum muslimin, afwan ustadz, Anda bilang gitu. Dan janganlah kita memanggil seorang ustadz di depan masyarakat atau orang yang mengenali sebagai ustadz, kita panggil dengan akhi. Itu secara urf kita, itu akan membuat hati orang menjadi kotor. Iya. Walaupun benar secara makna, ustadz kan akhi juga. Kita saudara kan? Betul. Disinilah kita perlu paham baik-baik kedudukan seseorang dan tinjauan urf masyarakat. Misal, ana ustadz. Dan kemudian di depan jemaah lainnya, antum manggil ana, afwan, ana mau bertanya akhi. Misal, siapa yang bertanya? Tafadhal. Akhi, ana mau bertanya akhi. Gimana kira-kira antum? Hati antum gimana? Enggak enak, memperkeruh. Ya. Walaupun mungkin misalnya antum sudah berusia 60, 70, tetap menjaga ini harus. Jangan hanya dengan sebutan akhi sehingga majelis hancur. Atmosfernya udah enggak enak. Ya, begitu. Seperti itu. Ya, seperti harus diperhatikan. Anak pribadi pun memperhatikan hal seperti ini ketika anak tahu fulan adalah seorang ustadz dan dibanggakan oleh murid-muridnya, dikenal oleh masyarakat, hatta dia itu mungkin ahlul bid'ah, anak sebut dia ustadz. Anak sebut dia, beliau ini ustadz untuk menghindari fitnah. Iya. Enggak anak sebut mas, enggak lah. Bro, ya itu enggak bagus, menjatuhkan itu. Ya di depan murid-muridnya. Taib. Kemudian rendah hati kepada semua orang, tidak angkuh, congkak atau menyombongkan diri. Rendah hati bahasa Arabnya tawadhu'. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri itu khudu'. Rendah hati tawadhu'. Rendah hati disyariatkan secara mutlak dan rendah diri hanya di hadapan Allah disyariatkannya. Adapun di hadapan manusia tidak boleh kita rendah diri.
Karena kita ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai manusia terhadap sesama manusia. Tidak angkuh, tidak congkak, tidak menyombongkan diri. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang ada di hatinya sebiji kecil dari kesombongan. Ya. Tidak masuk surga, berarti dosa besar. Ya. Baik, yang keenam, menampakkan muka yang cerah dan ramah ketika berjumpa dengan manusia. Ya. Kata Nabi SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau merendahkan sedikit pun dari hal yang ma'ruf dari manusia. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau menemukan atau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang taliq atau talq, yaitu wajah yang bebas. Wajah yang bebas itu apa ya? Silahkan jawab. Seperti apa wajah bebas? Wajah yang bebas biasanya disifati wajah berseri-seri. Ya. Bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah dia menemuimu dalam keadaan wajahnya itu bebas. Bebas dari apa yang ada di hati, dari kekesalan, kedengkian, penyakit dan seterusnya. Ketemu, senyum, emang hati mangkel, tapi berusaha untuk tetap senyum. Itu akhlak yang baik. Ya. Dalam hati mangkel. Ya. Tetapi wajah talak, wajahnya itu bebas. Talak itu beda. Makanya talak itu membebaskan gitu loh, membebaskan istri dari ikatan. Nah, talak bebas. Bebas dari apa? Bebas dari kejelekan hati kita. Sehingga yang tampak di wajah itu senyuman. Emang kadang senyuman ada yang senyum sinis. Nah, itu belum wajihin talq. Iya, ketemu antum. Gimana Pak rasanya? Kayak ngeremehin. Senyum masih senyum tapi songong ya. Itu bukan wajihin talq. Mohon maaf ya, anak nggak bermaksud tadi. Ya. Tapi wajihin talq itu bebas. Mungkin antum memang punya kekesalan padanya. Tapi tetap antum berusaha senyum dan menyembunyikan itu. Mungkin antum ada hasad pada dia. Antum berusaha senyum dan menyembunyikan itu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Tapi orang yang terpuji dia menyembunyikan hasadnya, orang yang tercela dia menampakkan hasadnya. Gitu. Semua dari kita pasti punya celah-celah hasad. Tinggal manajemennya gimana. Maka menemui saudara kita dengan wajah yang talq, bebas dari hasad, walaupun hati ini tuh sakit gitu sebenarnya. Kemudian salaman, yang kata Nabi dengan salaman akan gugur dosa-dosa antara kita berdua, misal gitu. Iya, dengan salaman senyum, dan dianjurkan waktu itu kita ajarkan, dianjurkan salaman itu agak lama lepasnya. Walaupun ini agak aneh bagi sebagian orang, tapi dianjurkannya agak lama. Agak lama, saling kita tatap-tatapan. Tapi lucunya kalau agak lama tatap-tatapan nggak ngomong, nah itu lucu itu. Nunggu kawannya yang ngomong dulu. Gimana kamu kabarnya? Gimana akhi? Nah. Afwan, antum siapa ya? Kayaknya pernah lihat wajah antum lah. Kadang-kadang bahasa basi seperti itu mencairkan, atau istilahnya apa, breaking the ice. Breaking the ice, mencairkan es. Mencairkan gunung es. Ya. Dan itu termasuk ibadah ternyata jemaah. Ya. Mungkin kita kadang ada berseteru dengan saudara kita sama ikhwan. Apalah gitu seterunya. Tentang apalah, atau suudzon atau hasad. Pas banget ketemu dengan beliau pas mau ke masjid. Salaman gak ya? Salaman gak ya? Mikir tuh. Kesel juga sih, gitu kan?
Nggak salaman makin menjadi-jadi. Kalau salaman takutnya dia juga nanti songong lagi ngomongnya. Dah salaman dah. Ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saling menatap. Hilang dosanya langsung. Setannya kabur soalnya. Langsung gugur dosanya. Gimana antum kabar? Alhamdulillah, masya Allah. Antum lama gak kelihatan, masya Allah. Iya antum juga. Emang anda gak mulai antum sih gitu. Sama aja. Mulai panas ya, mulai panas. Al-muhim biasanya kalau ada perseteruan, ketemu, salaman, senyum-senyuman, itu setannya kabur. Insya Allah akan gugur dosa-dosanya. Dosa antar mereka gitu loh. Begitu. 7. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Sebagaimana dikatakan dalam athar, hadithun nas bima ya'rifun. Yaitu bercakaplah dengan orang-orang sesuai dengan kemampuan pengetahuan mereka tentang apa yang kita bicarakan. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita mengatakan istilah-istilah yang mereka nggak paham atau mereka bakal salah paham, akhirnya terjadi fitnah. Jangan. Termasuk berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka, yaitu sesuai dengan urf dan sesuai dengan umur mereka. Sesuai dengan urf, misalnya kita jangan ngomong di Solo dengan masyarakat Solo misalnya yang banyak dari mereka halus bahasanya misalnya, kita ngomong pakai bahasa Betawi. Bang, mari bang. Ngapain sih di situ? Itu bagi orang Solo. Ini orang dari mana sok banget gitu. Hadithun nas bima ya'rifun. Dari segi urf ya. Gitu. Jadi jangan kita tuh berkilah dengan saya orang Betawi, maklum lah saya kayak gini ngomongnya. Saya orang Batak, maklum lah mas saya ngomong kayak gini. Horas gitu, enggak bisa. Kita yang harusnya merunduk dan juga melebur gitu loh. Mestinya begitu. Semampunya. Itu yang urf. Kemudian berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka secara usia juga. Jangan kita bicara bahasa gaul yang kekinian dengan orang-orang yang sudah berusia tua misalnya. Ya. Pak, bokapnya udah meninggal pak. Kan nggak bagus kayak gitu bokapnya. Nih, bonyok saya masih di rumah pak. Bonyok artinya apa pak? Bonyok pak. Bokap nyokap. Kan kurang ajarin ngomong kayak gini kan. Ya, ini istilah nggak bagus. Apalagi sekarang itu udah bahasanya udah beda ya anak-anak sekarang. 8. Berprasangka baik kepada manusia dan tidak mencari-cari kesalahan mereka. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian persangkaan belaka, karena persangkaan tersebut adalah sedusta-dusta percakapan. Ya. 9. Memaafkan kesalahan mereka. Tidak meneliti aib mereka dan menahan amarah apabila mereka berbuat kesalahan. Nah ini yang 9 ini perlu dada yang luas dan insaf. Memaafkan kesalahan orang-orang. Orang awam gak ngerti. Maafkan, mereka gak paham. Tidak meneliti aib mereka. Karena kita itu sebenarnya gak perlu kita banyak tahu tentang internal tetangga kita terutama. Atau teman ngaji kita, atau teman sholat kita. Gak perlu tahu internal detail mereka. Bahkan gak boleh tahu sebenarnya. Meneliti aib orang itu membuat kita lupa robekan baju sendiri. Yang boleh jadi baju orang lain lecek, baju kita robek. Lebih buruk baju kita dibanding baju orang lain. Ya, jadi gak perlu meneliti aib orang lain. Kalau memang ada aib tersebut, cukupkan dengan apa yang zahir. Adapun yang tersembunyi dari kita, bukan urusan kita. Kecuali jika aib tersebut berkaitan dengan masyarakat atau orang lain. Misal dari segi agama, misal orang ini memiliki manhaj yang ngaco. Bahasannya atau penjelasannya ngawur tentang agama, maka boleh kemudian kita mencari tahu ini orang dari mana nih latar belakangnya nih. Ngajar kok nggak benar misalnya. Atau dari segi muamalah, orang ini
suka ngutang dan tidak pernah bayar, bahkan kabur, maka kita boleh untuk mencari tahu orang ini orang mana. Siapa aja yang udah pernah dia berhutang pada mereka. Ini boleh. Ya, karena berkaitan dengan banyak orang. Adapun kalau itu dosa-dosa dia pribadi, kita nggak dapat efeknya, oh udah kita nggak perlu tahu. Ya. Itu apa artinya? Ini lagu atau nasyidnya? Nasyid. Tahu nggak arti man ana? Siapa saya? Jadi tiba-tiba di masjid, siapa saya? Ya saya nggak tahu siapa antum. Lah, ya iya kan? Inilah masjid itu harus dengan fungsinya gitu loh, ya. Masjid bukan untuk menanyakan siapa saya, ya saya nggak tahu. Ya. Nah, di sini masjid untuk ta'lim, zikir, dan ini bukan zikir, ini nyanyi, bukan zikir. Kemudian untuk ngaji Al-Quran, untuk kajian, sholat berjamaah, sholat sunnah. Seperti itu ya kawan. Iya. Agak kaget juga tiba-tiba ada orang nanya siapa saya. Ana kan ngerti bahasa Arab, biasanya ngomong bahasa Arab. Man ana? Lah ana la adri. Ana nggak tahu ya. Kulo mboten ngertos sampeyan jenengan siapa. Kemudian mendengarkan perbicaraan mereka dan menjauhi perdebatan atau pertengkaran. Baik. Kita langsung ke adab berkaitan dengan masjid. 1. Berdoa ketika pergi ke masjid. Pergi ke masjid ada doanya. Doanya di buku ditulis sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lidahku, cahaya pada lidahku. Jadikanlah cahaya dalam pendengaranku, jadikanlah cahaya dalam penglihatanku, jadikanlah cahaya di belakang dan depanku, jadikanlah cahaya di atas dan di bawahku. Ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya. Itu ketika menuju ke masjid, sunnahnya membaca doa itu. Ya, ini kan anggota tubuh banyak disebut di sini. Hati, jantung, qalbi nura, lisan, sam', basar. Belakang khalfi, amam depan, kemudian atas fauqi, wa min tahti bawah. Allahumma a'tini nura gitu jadi qalbu, lisan, sam'i, basari, kemudian khalfi, amami, fauqi, tahti, a'tini nura, seperti itu. Ya, jadi ini doa lengkap ya. Kalau kita jalan ke masjid pakai ini, baca boleh, tapi kalau ini terjemahannya jangan ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku, enggak, tapi pakai bahasa Arab ya, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. 2. Berjalan menuju salat berjamaah dengan tenang dan tidak terburu-buru. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna 'alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Apabila iqamah untuk salat telah dikumandangkan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari secara tergesa-gesa. Jika qamat salat udah qamat nih, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kalian datang masih di luar masjid, jangan berlari, jangan tergesa-gesa, masih tenang aja, tenang. Ya. Tapi datanglah di sini waqtu hatamsuna alaikumus sakinah, jalan biasa aja, tetap sakinah, tenang. Ya, fama adraktum fasallu, berapa rakaat pun yang kalian dapatkan laksanakan. Wa ma fatakum fatimmu, dan sempurnakanlah rakaat salat yang tertinggal. Karena kekhusyuan dan ketenangan dalam salat itu yang terpenting. Antum enggak apa-apa masbuk sedikit dan jangan kebiasaan, yang penting tenang pas salat. Kalau antum misalnya jalan tergesa-gesa terus habis itu salat masih deg-degan, Allahu Akbar, ngatur napas, bengek, mati. Ayo, sebagaimana? Ya kan? Ya. Atau misalnya masih muda tapi kan mau baca ayat, mau baca surat enggak tenang. Kondisi hati udah enggak enak.
Makanya di antara kesalahan sebagian masjid itu pakai toa itu di luar sewajarnya. Cukuplah azan dan iqamah. Kadang antara azan iqamah, sebelum iqamah orang pada sholat sunnah. Kemudian muadzinnya selawatan Allahumma sholli wa sallim, keras suaranya. Yang mau sholat aneh yakin susah khusyuknya. Bohong kalau dia bisa khusyuk benar-benar kata suaranya. Iya. Setengah jam sebelum subuh keras suara toa masjid. Yang tahajud keganggu. Ini orang-orang yang kurang berpikir sebenarnya. Nabi SAW menginginkan orang tuh kalau sholat khusyuk. Sampai Nabi menegur. Ada 2 orang, satunya sholat sunnah, satunya baca Quran. Yang baca Quran disuruh jangan keras-keras. Ini ada yang mau sholat, lagi sholat. Itu. Orang kalau nggak punya fikih, ya berbuat semaunya. Ya, berbuat semaunya. Nggak menghargai orang-orang yang mau beribadah secara individual. Ya, susahnya ini atas nama agama. Dinasihati ngamuk. Nah ini susah. Ya. 3. Ketika masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Dan ketika Anda keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri. Di mana masuk dan keluarnya? Ini menunjukkan masjid itu yang mana. Pahami baik-baik. Kalau misalnya keluar kaki kiri, ya kan? Kaki kiri apa tangan kiri, kawan, kalau keluar masjid? Kaki kiri atau tangan kiri? Kaki kiri, alhamdulillah. Berarti normal antum jalan kaki ya berarti. Kalau antum jawab tangan kiri berarti ya masya Allah. Ya. Kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kemudian membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, di sini berarti di mana kita masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, di mananya? Silakan. Maka di mana? Nah, kan kita punya pintu nih. Ya. Apakah di pintu masuknya atau di ubin teras? Ubin. Kalau di situ kan masuk situ. Ya. Pintu masuk. Oh, berarti masjid aula sini doang berarti. Betul enggak? Berarti yang di lebaran ini yang 1 meter itu kan, ubin 1 meter itu termasuk masjid atau bukan? Nanti setelah azan insyaallah kita lanjut. Di azan dulu Pak, fadhil. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Jadi masjid itu adalah bagian aulanya ini. Itu masjid. Yang mana di pintu itulah kita jalan masuk, disebut masuk masjid. Masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Bacaan dimulai dari situ. Adapun bagian terasnya, apakah dia dihukumi dengan sama dengan masjid? Maka rinciannya adalah jika lantainya itu disambungkan dengan masjid dan sama dengan lantai masjid disambungkan gitu, maka itu bagian dari masjid walaupun pada asalnya bukanlah masjid. Pada asalnya bukan masjid, namun dihukumi sehukum dengan masjid. Dihukumi sehukum dengan masjid. Nah, sebagaimana ini, tapi ketika udah ada sekat yang dimaksudkan dengannya WC, maka itu bukan beda hukumnya dengan masjid. Tapi lantai yang sejajar dengan sambung dengan lantai masjid ini, maka itu termasuk dihukumi sebagai bagian dari masjid atau dihukumi serupa dengan masjid. Adapun parkiran, teras parkiran, maka itu bukan masjid dan hukumnya tidak sama dengan masjid. Makanya antum ketika baca Allah maftahli abwaab rahmatik di mana ya? Di pintu ini. Bukan dimulai dari masuk ke parkiran Allah maftahli abwaab rahmatik, karena itu bukan masjid. Maka enggak ada tuh salat tahiyatul masjid di situ, parkiran. Begitu ya. Dan boleh jual beli di situ. Tapi di dalam masjid enggak boleh ada transaksi dan tidak boleh ada promosi sengaja. Promosi sengaja enggak boleh. Ya. Adapun kalau seolah-olah promosi tapi enggak dimaksudkan promosi,
maka nggak masalah, karena tidak ada niatan untuk itu. Misal baju, sarung, tas atau apa yang bermerek kemudian tampak mereknya, maka ini tidak masalah. Tidak masalah dari segi hukum, karena ini bukan masuk ke dalam jual beli atau promosi jual beli. Iya, semua ya ada mereknya. Nanti misalnya itu kan ada merek speaker, ada merek ini, ada merek, semua ada merek yang tampak. Tapi kan nggak ada maksud promosi di situ. Ya, mau nggak mau tampak gitu, maka nggak masalah. Insya Allah dari segi larangan nggak ada larangan untuk itu, karena tidak ada maksud. Tapi kalau sengaja ada promosi di rumah Allah, maka ini nggak boleh. Contoh promosi dagang ya, keduniaan. Ya. Contoh banner di belakang ustadz misal pas kajian. Kalau banner tersebut misalnya produk tertentu yang mendonasikan atau mendanai kajian atau masjid, dan ini dilabelkan kayak gini, maka ini masuk dalam promosi sengaja. Maka ini masuk dalam trik menuju perdagangan, maka nggak boleh. Di masjid nggak boleh seperti itu. Bolehnya bannernya taruh di parkiran sana. Ustadznya tetap kajian, bannernya di sana. Ya, tapi apa artinya banner di sana coba? Ya, tapi mungkin orang lihat, ya bisa. Ya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya lembaga sosial, buat sosial, bukan buat bisnis, maka boleh. Ya, di masjid boleh. Seperti itu ya, ikhwan. Ya. Juga di teras yang nyambung dengan lantai masjid itu tidak boleh ada jual beli juga di situ, karena sehukum dengan masjid. Begitu. Taib, sampai sini aja insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan para jemaah sekalian? Fadhal Pak, silakan Pak. Ya. Itu kan harus yang ribu hadis. Kalau di kita kan dia tidak baca doa, zikir, tahlilan, sudah jadi ustaz. Ya. Apakah kita tidak berlebihan? Ya. Kemudian yang kedua, Nabi kan juga pernah ditegur dengan surat Abasa. Kita sebagai manusia bukan nabi kan seperti itu kayaknya memang sulit gitu kan. Sulit ya. Memang kita berusaha seperti itu, tapi kan juga sulit. Ya. Nabi saja sempat ditegur. Ya. Itu aja. Ya, baik. Yang pertama soal memanggil seseorang dan ustadz. Bagaimana kalau orang itu emang sebenarnya nggak punya kompetensi menjadi ustadz? Kok kita tetap manggil ustadz? Maka kita katakan kita manggil dia ustadz bukan karena menghargai dia sebagai ustadz, bukan. Karena ini kan Anda tadi berikan takyid atau ikatan di depan jemaahnya atau di depan masyarakat yang memanggilnya ustadz. Jadi kita memanggil dia itu ustadz bukan karena dia punya ilmu, bukan karena kita mengagungkannya atau bersikap berlebihan padanya, bukan. Karena menghindari tudingan dan fitnah dari orang-orang yang mengikutinya. Begitu. Adapun secara menyendiri, kalau kita bertemu dengannya sendiri lebih afdal. Kalau emang dia bukanlah seorang ustadz yang mumpuni, panggil aja selain ustadz. Yang penting nggak ada yang dengar gitu dari jemaahnya. Begitu. Karena kita tahu jemaah. Oh ya. Maksudnya orang yang mengikuti ustadz ini, walaupun ustadz ini nggak punya kompetensi, itu kadang fanatik dan kadang nggak terima kalau gurunya itu, yang dianggap gurunya itu direndahkan. Makanya ada pribadi ya, dan Anda juga mengajak siapapun, kalau memang di depan orang-orang yang menganggapnya ustadz, kita sebut aja ustadz. Bukan karena kita menghormati dia karena keustadzan dia, karena dia nggak pantas jadi ustadz, tetapi karena kita menghindari madarat yang lebih besar, yaitu tudingan orang-orang kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kita untuk jangan menghina sesembahan orang lain.
Walaupun itu jelek, menyembah selain Allah jelek. Dan bahkan yang disembah itu pun binatang, kadang-kadang patung. Jangan kamu hina patung itu. Kenapa? Karena madaratnya adalah dia penyembahnya itu akan membalikan keadaan, membalikan lisan Tuhan kita, sesembahan kita yang akan disembah. Astagfirullah. Tuhan kita yang akan dihina olehnya atau direndahkan. Jadi bukan karena kita menghormati atau menghargai sesembahannya dia, bukan. Sesembahannya jelek, patung, ini itu, buruk semua, syirik semua. Tapi kita jangan sampai merendahkan sesembahannya, karena itu akan memantik emosi mereka sehingga mereka akan berbalik untuk merendahkan sesembahan kita. Itu diantara faedahnya. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Bermuka masam, ya semua dari kita itu ada masa-masa sulitnya untuk bersikap renyah Pak. Apalagi kalau lagi ada masalah kan. Lagi ada masalah, hidup kayak gini, ekonomi kayak gini, kemudian sepanjang jalan naik motor di belakang truk ayam. Ya kan Pak ya. Kan kesel kan Pak. Sampai tempat tujuan kan kesel juga itu. Iya, di belakang truk ayam gitu kan. Ya bagaimana, kadang-kadang ya kita memang terbit di wajah kita tuh mukanya datar biasa atau masam bahkan. Ya ini termasuk dosa kecil Pak. Tidak sampai dosa besar yang membuat orang itu jelek sekali, enggak, insyaAllah. Maka Allah maafkan dengan hal-hal lainnya insyaAllah. Nabi SAW terjaga dari dosa besar, tapi boleh jadi melakukan kesalahan kecil. Yang itu dimaafkan dan langsung Allah Ta'ala diingatkan. Dan kita semua yang gak ada apa-apanya dibandingkan sabaran Nabi SAW. Ya, kadang kita marah, kadang kita malas ngomong sama orang, ya, malas lihat muka orang lain atau gimana. Maka itu wajar, tetapi fattaqullaha mastata'tum, semampunya aja Pak. Ya begitu. Ada pertanyaan lagi Bapak-bapak? Fadhol, silakan. Ya, ayo, yang mana? Ya. Oke. Walaupun itu nggak sampai dosa besar ya, bukan dosa kesalahan besar, tetapi itu kurang beradab, ya nggak boleh sebenarnya. Kurang beradab saja, sebaiknya tidak ya, sebaiknya tidak. Cuma kalau dia melakukan itu sama dengan mempromosikan jualan. Ya, jadi sebaiknya tidak. Itu bukan masalah posting di Shopee saja. Membicarakan apapun, menulis apapun tentang dunia di masjid itu tidak layak. Tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya dosa besar sehingga pelakunya itu fajir atau fasik, enggak. Bahkan sebagian ulama menganggapnya berjualan di masjid itu hukumnya enggak sampai haram tapi makruh. Sebagian ulama ya, tapi supaya kita lebih dekat kepada sunnah baiknya jangan sama sekali, anggaplah itu larangan haram. Begitu Mas. Ya, Sami ya. Hah? Oh gitu. Kenapa enggak barengan tadi ngomongnya? Mana duluan nih Pak? Ayo silakan. Banyak masjid-masjid yang pada sebentar Pak, sebentar. Tapi tangannya jangan kayak gitu duduknya, karena itu kata Nabi cara duduknya setan. Walaupun Bapak bukan setan, tapi jangan mirip-miripin. Ya. Banyak masjid ngadain ini resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan di masjid. Ya. Kita kalau kita menghadiri gitu, boleh. Oke. Karena banyak masjid kalau saya lihat. Oke. Oh ya, di sini melakukan itu nggak Pak? Alhamdulillah. Anda mau ngomong soalnya nggak enak, takutnya di sini juga kena nih takutnya. Ntar nggak diundang lagi. Nggak, walaupun gitu tetap Anda ngomongin kok tentang aja. Resepsi pernikahan di masjid, hukum asalnya boleh sah dan boleh dihadiri. Hukum asalnya Pak ya. Tapi nanti secara kenyataan akan ada hal-hal yang ikutan. Ikutan di sini. Sebenarnya bukan esensi dari pernikahan itu sendiri. Hadirnya keluarga besar dari kedua mempelai, laki perempuan baur, itu satu. Kemudian tadi kata Bapak, musiknya didendangkan walaupun atas nama musik religius, itu juga kemungkaran kedua. Ya Pak ya. Kemudian kadang-kadang di resepsi pernikahan itu dimasukkan kemudian
laki yang calon suami istri ini bersanding, ini juga salah. Ini cara yang salah dalam berakad nikah walaupun sah. Saat bersanding biasanya diinin pakai kain berdua tuh, ya kan? Apa sih Anda soalnya nggak pernah kayak gitu caranya, ya. Jadi laki di sini, perempuan di sini, di atasnya tuh diinin pakai kain gitu loh. Iya. Jadi apain namanya nggak tahu dah. Ya. Ya pokoknya gitulah, ya. Itu. Terus itu dari segi prosesinya. Belum lagi dari segi administrasi masjid. Ini juga tidak sedikit kejanggalan dan korupsi. Gimana sisi korupsinya? Nah, ini dia. Masjid ini wakaf atau bukan? Nah, itu dia kan. Wakaf. Kalau belum wakaf berarti belum masjid. Minimal wakaf itu ada pernyataan dari pemilik fasum atau dari developer ini khusus masjid. Nah, itu udah wakaf dah. Oke. Baik, berarti ini tuh masjid milik siapa? Milik Allah. Oke, milik Allah. Aula ini milik Allah. Baik. Kemudian kan pasti namanya resepsi pernikahan itu kan ada sistem ijarah, sewa menyewa atau ngontrak tempat, ya kan? Berapa kira-kira Pak? Katakanlah berapa kira-kira Pak? 20 juta. Mendingan uang yang buat Ana itu. Ana bisa Pak nikah 20 juta langsung nikah, Ana bisa insyaallah. 20 juta. Cuman buat nyewa tempat doang. Itulah orang. Tapi nggak apa-apa kalau punya duit mah nggak apa-apa lah. Ya. Tapi sebaiknya sih nggak sampai segitu. Cuman nyewa 20 juta. Anggaplah 20 juta Pak. Uangnya ngalir kemana? Nah itu dia. Kalau ngalirnya ke kantong masing-masing pegawai, maka ini adalah bisa menjadi korupsi. Atau dipotong 20 juta dicek, namun ada biaya administrasi untuk ke kantong pribadi ke perut masing-masing dari pembesar masjid yang bukan bagian dari pewakaf, bukan apa-apa. Dia cuman diamanahi jadi ketua DKM, diamanahi jadi wakil, diamanahi jadi ini dan situ. Dan dia nggak ada feedback jasa terhadap persepsi, tidak ada feedback jasa terhadap masjid, bahkan cuman ngatur-ngatur saja. Inilah korupsi yang terjadi di rumah Allah. Seharusnya uang tersebut kembali kemana? Ke maslahat masjid, inventaris dan semisalnya. Oh tapi kan kalau maslahat masjid kan DKM dan para pegawainya kan juga butuh apa? Butuh makan Pak Ustaz, butuh duit juga. Pertanyaan Ana, apakah antum yang nyemen semuanya ini? Apakah ketika resepsi pernikahan antum yang ngurusin? Bukan. Terus kenapa antum dapat persenan? Sementara antum di rumah ongkang-ongkang sama keluarga. Faham gak di sini jemaah? Ketua DKM-nya atau wakil DKM-nya atau sekretarisnya itu dapat semua jatah tuh. Ya. Makanya ada salah satu masjid di Bekasi, besar. Dari dulu sampai sekarang nggak jadi-jadi itu bagian bangunannya tuh. Padahal hampir Sabtu Minggu itu beberapa kali selalu ada resepsi pernikahan. Selalu ada kajian-kajian sunnah di sana berkali-kali. Dan Anda nanya bayarnya berapa di sana? 2 juta per sesi untuk kajian. Dan itu Sabtu Ahad mesti ada waktu sebelum pandemi itu. Sampai sekarang bangunannya nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena banyak uang yang masuk ke perut. Kerakusan di sebagian dari orang-orang yang diamanahi sebagai orang DKM atau panitia. Padahal mereka nggak punya jasa untuk itu, hanya jabatan saja. Maka yang seperti ini kemungkaran dari segi internal strukturalnya, memakan harta yang haram di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika itu desa itu bangunan dan bangunan itu milik Allah karena wakaf, maka harus kembali juga kepada bangunan dan fasilitasnya, bukan kembali ke perut. Kecuali mungkin pegawai yang membersihkan, yang berjasa pada resepsi dari segi dekorasi dan sebagainya, oke itu mungkin ya. Tapi itu pun nggak seberapa dikasihnya, ya kan? Yang lebih banyak malah siapa yang makan? Nah, antum tahu siapa? Nah gitu. Itu kemunkaran dari segi praktik, kemunkaran dari segi struktural juga. Begitu. Bapak, silakan. Area masjid. Betul. Nah, apabila misalnya sholat Jumat gitu, itu bluber sampai ke area, sampai ke parkiran.
Ya. Orang yang hadir di Bahar atau di Parkiran itu apa termasuk ikut apa sholat tahiyatul masjid? Ya. Apa hanya untuk orang dalam masjid? Ya, baik. Jazakallah khairan. Terima kasih, Pak. Salat tahiyatul masjid tetap untuk orang yang di dalam masjid. Oke. Jadi yang di parkiran, yang meluber itu pada asalnya tidak perlu tahiyatul masjid karena dia tidak sedang di masjid, namun secara pahala dihukumi di masjid. Insya Allah secara pahala karena darurat di situ gitu loh. Tapi kan dia keadaannya tidak di dalam masjid, di parkiran. Nah, tapi dia boleh nggak sholat? Kan ini Jumatan ya, boleh. Tapi sholat niatannya sholat menunggu Jumatan. Itu ada sholat menunggu Jumatan sampai khatib naik mimbar baru dia selesai. Itu ada, boleh. Walaupun bukan di masjid. Bukan di masjid, tapi niatannya bukan tahiyatul masjid. Niatannya sholat mutlak menunggu Jumatan. Itu boleh. Makanya ana biasa rutin khutbah di salah satu kantor di Jakarta Selatan di basement parkiran. Nah, itu kalau Jumatan buat tuh ya masjid, musola apa tempat buat sholat para karyawan ada ratusan banyak. Sampai sekarang alhamdulillah orang-orang sudah tahu tuh dari semua ratusan bahkan mungkin 1000 lebih. Sekarang sudah tahu fikihnya. Ketika imam khatib sudah naik mimbar, enggak boleh ada yang tahiyatul masjid. Karena ini bukan masjid, ini parkiran. Kita darurat aja di sini karena enggak ada tempat lagi. Itu memang parkiran murni. Anda pun khutbahnya di parkiran. Karena enggak ada tempat lain. Maka itu boleh. Maka kalau sholat menunggu khatib naik mimbar itu boleh karena salaf kita melakukannya walaupun tidak di dalam masjid. Ya Pak, bukan sholat tahiyatul masjid namanya, tapi sholat mutlak. Ya. Nah, ketika khatib sudah naik mimbar karena ini bukan masjid, maka dan tidak ada sholat tahiyatul masjid, maka nggak boleh sholat setelah itu. Semua duduk dengerin. Makanya ketika azan kan, anak kan di mimbar diam gitu azan. Anak lihat beberapa orang masih diri nih, karena menunggu azan selesai. Maka ketika azan selesai, langsung bilang, tolong jemaah sekalian yang berdiri duduk langsung. Tidak ada tahiyatul masjid. Langsung gituin. Langsung ngikutin. Karena memang tidak ada. Mereka sholat apa coba? Enggak. Mereka niatnya sholat apa coba? Jujur ya. Jangan-jangan mereka enggak tahu sholat apaan gitu kan? Karena udah biasa dengar ngeliatin orang sholat. Ini perlu fikih. Jadi mereka langsung duduk. Duduk Pak, duduk. Kadang ada yang tetap aja bebal. Tetap aja diri. Ya udah. Biarin aja dah. Nanti udah ngasih tahu. Tapi lama-lama Anda ulangi, kapan tahu berapa bulan ulangi, akhirnya orang paham, oh gitu alasannya, benar ternyata ya. Seperti itu Pak ya. Baik. Ya, fadl. Tapi jangan duduk begitu Pak. Tangan kirinya ya. 2 tangan enggak apa-apa. Ya, silakan Pak, monggo. Ya, Pak. Pada waktu pilkada tahun lalu itu yang DKI itu kan masjid sempat dijadikan untuk karena politik ya Pak. Jadikan apa? Politik juga. Wah, maka ya. ditulis masjid ini tidak menyolati pendukung gitu. Astagfirullahaladzim, enggak boleh kayak. Dapat dari seperti itu kan. Nah, itu gimana Pak untuk berkaitan dengan seperti itu Pak? Kita itu enggak boleh melarang orang untuk sholat di masjid ya. Kecuali emang ada fikihnya kondisi darurat seperti Covid, mungkin pemerintah melarang ke masjid, mungkin itu ada fikihnya. Tetapi untuk masalah ini kan murni duniawi. Ini kan murni tendensi duniawi, nggak ada keagamaan. Memang misal ada orang pro dengan orang kafir, tidak melazimkan orang ini ikut kafir gitu loh. Sehingga nggak boleh kita cegah mereka dari masjid, biarkan mereka. Malah justru dengan ada klausul seperti ini membuat umat itu makin terpecah belah. Barangkali di masjid kita mereka dapat hidayah gitu. Barangkali mereka dapat ya kebaikan melihat saudara-saudaranya yang sama-sama ke masjid kemudian mencair hatinya menuju ke Islam, lebih pro ke Islam. Jadi hal seperti ini tentu ini kemunkaran. Kita ini aja nggak boleh kita mencegah orang yang kita tahu dia nggak pernah sholat, yang mati ini nggak pernah sholatnya, sehingga kita tahu dia kafir. Tapi orang-orang masih menganggap dia Muslim karena dia dari dulu Muslim dikenalnya. Karena kita tahu dia nggak sholat, kita nggak boleh nyolatin. Tapi kita juga tidak boleh mensyiarkan jangan sholatin dia karena dia tidak pernah sholat. Diam aja udah kelas. Bagi yang tahu aja keadaan dia. Paham nggak Pak di sini Pak? Kenapa? Karena dengan mencegah orang-orang untuk mensolati jenazah mayit ini yang baik kita nggak pernah sholat karena kafir dia,
itu akan, kalau kita cegah jangan sholatin dia kafir, itu akan membuat masyarakat apa? Terfitnah dengan itu. Wah, nih tukang mengkafirkan nih. Padahal memang benar ini mayit nggak pernah sholat semasa hidupnya. Jadi hati-hati dalam melarang atau mencegah muslim walaupun fasik dari menuju masjid. Walaupun tatoan, kecuali kalau kita tahu dia memang pengen merusak masjid. Ya. Hah? Kalau mau merusak masjid tak cegah ya. Dicegah. Sebenarnya ini klausul kayak gitu tuh merusak masjid sebenarnya ya. Perlu dinasihati orang-orang seperti ini. Ya. Merusak bukan merusak fisiknya, tapi merusak kaum muslimin. Kerukunan yang merusak ya. Semoga Allah beri hidayah ya bagi yang pro dengan orang kafir, semoga Allah beri hidayah. Bagi yang punya klausul seperti itu juga semoga Allah taala berikan keteguhan dalam berislam. Mungkin karena semangat berislamnya mungkin ya. Ya, cukup insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.